Karena ada riwayat orang yang habis gunting kuku, jari-jarinya kagak dicuci, dikatakan yurisul faqra, bisa mewariskan kefakiran katanya. Sunnah apa di apa? Ada riwayat bahkan yurisul baras, bisa menyebabkan terkena penyakit belang. Pertama as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Insyaallah Allah takdir kita menjadi orang min umat Nabi Muhammad yang mengamalkan daripada sunnah Rasulullah, yaitu bersiwak. Amin ya rabbal alamin. Al-khaslatu saniyatu, perkara yang kedua, al-iktihal, yaitu memakai celak. Bahasa kitanya pakai sifat mata ya. Perhatiin deh, gunting kuku ini bagian dari syariat Islam, luar biasa. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Manhal, doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Al-Aham fi Fiqh Talibil Ilm. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Illa an qala al-khaslatu saniyatu. Masih kita berbicara tentang khisalul fitrah. Khisalul fitrah, perkara-perkara kesucian, kebersihan di dalam Islam. Pada minggu-minggu yang lalu telah kita berbicara yang pertama as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Insyaallah Allah takdir kita menjadi orang min umat Nabi Muhammad yang mengamalkan daripada sunnah Rasulullah, yaitu bersiwak. Amin ya rabbal alamin. Al-khaslatu saniyatu, perkara yang kedua, al-iktihal, yaitu memakai celak. Bahasa kitanya pakai sifat mata ya. Wa yusannu ayyakuna witran, dan disunnahkan ayyakuna, ada bercelak itu witran, hitungan ganjil. Witir, hitungan ganjil. Salasan lil yumna, 3 di mata yang sebelah kanan, wa salasan lil yusra, dan 3 di mata yang sebelah kiri. Kapan sunnah memakainya? Kulla lailatin, setiap malam, inda iradatin naum, ketika kepengen tidur. Ya, malam tuh pengen tidur pakai celak ya, itu bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa ayakuna bil ismit, dan ada celaknya itu dengan ismit namanya. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Jangan pakai spidol, jangan ya. Apalagi pakai arang, jangan. Itu bagian sunnah Nabi SAW. Ada niatan kita baca, ada niatan pengen ngamalin. Walaupun suatu saat nanti insya Allah Allah anugerahkan kita, mudah-mudahan dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wa yaqulu indahu wa yaqula ya wa ayyaqula indahu, takdirnya pakai an, wa ayyaqula indahu, dan ia berucap ketika memakai celak baca doa, Allahumma nawwir basari wa basirati, ya Allah terangkanlah mataku dan mata hatiku. Tuh, mohon kepada Allah biar mata kita diterangin, juga hati kita diterangin. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikanlah sarirati, hatiku, khairan lebih baik, min alaniyati, dari yang nampak. Yang enggak nampak lebih baik daripada yang nampak. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah alaniyati salihah, yang nampak dariku baik. Bagaimana diajarkan sama Nabi SAW, setiap berbagai hal dianjurkan untuk kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini faedahnya bercelak al-iktihal sangat besar sekali. Di antaranya yogawil basar, dapat menguatkan pandangan mata. Dan ini terbukti. Kita punya pengalaman, punya teman di pondok di sana dulu. Pondok lagi tertimpa penyakit mata, sakit mata. Ada punya sahib satu, ini setiap hari nggak lepas memakai celak. Pakai sifat mata, nampak udah setiap hari, mau siang mau malam pakai sifat mata. Satu pondok terkena penyakit mata tuh, sekamar hampir semuanya, kecuali ini fulan luar biasa, matanya nggak kena sakit bahkan nggak tanggung-tanggung. Bukan dia menghindar dari yang sakit, enggak, bakal ngobrol diliatin sengaja sama dia. Ini benar-benar terbukti nih. Kalau kita biasa pakai sifat mata, insya Allah dapat menguatkan mata kita, jauh dari penyakit. Ini luar biasa, terbukti. Memang Nabi rahasia sunnah luar biasa. Karena di antara faedah memakai celak, yogawil basar, menguatkan daripada mata dan mensehatkan. Itu bagian sunnah juga, al-iktihal, memakai celak. Ada niatan tuh, pengen ngamalin insyaallah ya. Kapan waktunya? Ketika akan tidur. 3 di mata yang sebelah kanan, 3 di mata yang sebelah kiri. Al-khoslatu salisatu, perkara yang ketiga, bagian dari khisalul fitrah, perkara-perkara kebersihan, kesehatan dalam Islam. Al-iddihan, memakai minyak. Bukan minyak wangi di sini. Al-iddihan, minyak, bisa minyak rambut, bisa minyak buat badan. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Jangan minyak goreng, jangan, siapa itu? Zaitun bisa. Ya. Fil badan, sunnah dipakaikan di badan. Wa yakunu gibban, dan ada memakainya itu gibban, ay waktan ba'da waktin, sewaktu-waktu. Jangan pakai tiap hari, kinclong tarin deh, jangan. Sewaktu-waktu dipakai minyak kayak begitu, nggak apa-apa. Badannya ya diburein minyak zaitun, atau bahasa kitanya apa tuh, vaselin ya misalnya tuh ya, itu pakai nggak apa-apa. Udah nggak ada, bangkrut sekarang tuh. Wa yata'akkadu idza zaffal jildu, dan lebih dikuatkan sunnah memakai daripada minyak itu idza jaffal jildu, apabila mengering kulit. Kalau kulit kita kering tuh, wa fi fasli syita, dan pada musim daripada kemarau. Biasa begitu tuh. Musim daripada apa? Syita. As-sayf, kemarau. Ya. Ini biasanya pecah-pecah.
Asyita musim dingin. Biasanya pecah. Faslul syaib musim panas, asyita musim dingin. Kita di Hadramut dulu tuh kalau datang di Hadramut cuma dua doang musimnya, musim panas sama musim dingin. Kalau lagi dingin luar biasa, ini bibir bisa kayak pecah-pecah begitu. Nah, cara menghilangkannya ya pakai minyak. Kaki kita kadang-kadang pecah dengan sendirinya tuh, saking dinginnya. Ini pakai vaselin begitu, atau pakai minyak yang lain. Ini untuk mengurangi gadar daripada biar nggak retak begitu. Orang biasa yang nggak pakai pasti gitu tuh, daripada bibirnya pecah. Itu sunnah makanya. Begitu juga kulitnya kering, musim kering misalnya, atau musim yang sangat dingin, sama kulit menjadi kering, sunnah memakai daripada minyak-minyakan. Itu sunnah. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita akan kesehatan yang sangat luar biasa. Dan itu bagian sunnah Nabi SAW. Sunnah gibban waktan ba'da waktin, sewaktu-waktu. Jangan tiap hari juga, jangan. Al-khaslatul khamisatu, perkara yang kelima dari khisalul fitrah, izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan yang bawah. Afan Arabiyah dulu ya. 5. Al-khasatur rabiyah, perkara yang keempat dulu, jangan kelima dulu. Idalatu sya'ril ibid, menghilangkan bulu ketiak. Yusannu lirrajul an-nataf, sunnahnya bagi laki-laki dicabut kalau kuat. Bahasa kita jadi betot, bahasa Betawinya tuh ya. Ini kalau yang kuat. Tapi kalau misalnya nggak kuat, ya udah dicukur aja. Walil mar'ati al halak, perempuan dicukur bulu ketiak. Laki kalau nggak kuat dicabut ya nggak apa-apa, dicukur. Sebagaimana Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau dicukur. Ditanya sama orang, kan laki sunahnya dicabut. Iya, saya nggak kuat, dibilang. Ya nggak kuat, yang penting dihilangkan daripada bulu. Nah, itu penyebab diantara untuk menghilangkan rawaih, bau al-karihah yang tidak sedap. Nah, diantaranya tuh, kalau misalnya bulunya hilang, insya Allah nggak bau. Paling kagak minimal baunya kurangan begitu ya. Jadi sunnah tuh ya, izalatu sya'ril ibid, menghilangkan rambut ketiak. Laki-laki dicabut kalau kuat, kalau enggak apa-apa dicukur. Tapi kalau perempuan dicukur aja, jangan dicabut, perempuan nggak pantas begitu ya. Al-khaslatul khamisatu, yang kelima dari khisal fitrah, perkara kebersihan dalam Islam, idalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan. Wa yusammal istihdad, namanya al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa yusannu halquhu lirrajul, nih kebalikan nih. Kalau bagi laki-laki sunahnya dicukur, jangan dibetot, jangan bengkak ntar. Tapi perempuan beda, wa natfuhu lil mar'ah, kalau perempuan ditarik, dicabut, tuh yang kuat juga. Kalau enggak dicukur aja, udah. Ya, kalau nggak kuat sakit ya dicukur ya. Nah, ini kebalikan sama bulu ketiak. Ya, ilahnya ulama mengatakan untuk mengurangi gadar syahwat begitu. Al-khaslatu sadisatu, yang keenam, taglimul adhafir, menggunting kuku. Nah, perhatiin deh, gunting kuku ini bagian dari syariat Islam, luar biasa. Bagaimana agama memperhatikan kita akan kebersihan. Menggunting kuku, wa yubda'u bil yumna, dimulai dengan tangan atau kaki yang sebelah kanan. Walahu iddatu turuq, dan menggunting kuku itu ada beberapa cara. Ada 3 cara nih. Ini boleh kita praktekin nih, 3-3-nya. Seminggu cara yang ini, besok cara yang satunya lagi, besoknya lagi cara yang satunya lagi. 1, yubda bimusabbahatil yumna ila khinsiriha. Ini cara gunting kuku nih. Mulainya dari yang mana? Pendapat yang pertama jelas, dimulai dari tangan yang kanan. Yubda bimusabbahatil yumna, dimulai dari telunjuk yang sebelah kanan. Musabbiha namanya
telunjuk. Bi musabbahatil yumna, telunjuk yang sebelah kanan. Ila khinsiriha, sampai kelingking. Jadi mulai telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Summa bi khinsiril yusra, habis kelingking kanan pindah ke kelingking kiri. Ila ibhamiha, sampai jempol. Kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol. Summa yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian ia menutup dengan jempol yang sebelah kanan. Wa hadza indal Imam Al-Ghazali, ini riwayat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Jadi dimulai dari mana? Tangan kanan dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, terus pindah ke kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, diakhirkan di jempol yang sebelah kanan. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, yubda bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Mulai dari tangan kanan sama, dimulai dari telunjuk sama ada, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Habis itu apa? Summa ibhamiha, habis kelingking ke jempol tangan kanan. Paham tuh? Ke jempol tangan kanan. Summa bi khinsiril yusra, habis itu kelingking tangan kiri. Ila ibhamiha, terus merembet sampai ke jempol tangan kiri. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, diakhirkan di jempol yang tangan kiri. Wa hadza indal Imam An-Nawawi, ini riwayat dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat Imam Nawawi mulainya sama, kanannya tuh dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Habis kelingking, jempol kanan. Paham tuh? Jempol. Habis jempol kanan, kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, diakhirkan di jempol yang sebelah, yang tangan kiri. Jadi ada perbedaan ya, riwayat yang dipilih oleh Imam Nawawi dengan Imam Al-Ghazali. Yang terakhir, caranya yubda bil yumna ala tertib khawabis wal yusra ala tertib au khasab. Riwayat yang terakhir, yubda dimulai bil yumna dengan tangan kanan, ala tertib khawabis, atas tertib kalimat khawabis, kho, waw, alif, ba dan sin. Khawabis, kho-nya apa? Khinsir apa? Jari manis. Khawa, waw apa? Wusta. Khinsir, jari kelingking. Kalau binsir jari manis. Khinsir, kho, jari kelingking kanan. Khawa, waw, wusta, jari tengah. Alif, ibham, jempol. Ba, binsir, jari manis. Sin, sababah, jari telunjuk. Jadi tartib kalimat apa? Khawabis, kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, diakhirkan di mana? Di telunjuk. Jadi menyilang dengan cara nanti ada riwayatnya. Itu kalau tangan yang sebelah kanan. Wal yusra, dan tangan yang sebelah kiri, ala tartibi au khasab, menurut tartib kata au khasab. Alif, waw, kho, sin, dan ba. Alifnya apa? Ibham, jempol. Waw, wusto, tengah. Sin, kho dulu ya, kho, khinsir, jadi kelingking. Sin, sebabah, telunjuk. Ba, binsir, jari manis. Jadi kalau tangan kiri, jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, diakhirkan di jari manis. Kalimat au khasab, jadi menyilang. Ta'likannya yang bawah kita baca. Wa qad nasal Imamu Ahmadu ala istihbabi, dan telah menaskan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ala istihbabi, atas kesunahannya.
Lil hadis alladzi dzakarahu Ibnu Qudamah, hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitabnya Mughni, man gassa adhafirahu, Nabi bersabda, siapa orang yang menggunting kuku-kukunya mukhalifan, dengan cara menyilang, lam yura fi ainaihi ramad, maka tidak tertimpa pada kedua matanya penyakit mata. Jadi sehat. Jadi cara gunting kukunya dengan cara menyilang. Ini adalah kaifiyah as-salisah, cara yang ketiga. Diulangi lagi yang ketiga. Yang pertama, tangan kanan dengan dimulai kalimat khawabis, dari kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, telunjuk. Kalau yang kiri au khasab, jempol, jari manis, jari tengah, jari kelingking, telunjuk, diakhirkan di jari au khasab. Nah, kalau hafal begitu aja enak tuh. Ya, makanya mesti dihafalin tuh. Menyilang tuh cara yang ketiga. Jadi kita ulangi lagi, biar nggak lupa gimana? Nah, biar nggak lupa gimana? Praktekin. Nanti akan disebutkan kapan kita sunnah gunting kuku, ya pada hari Kamis atau pada hari Jumat, pagi pada hari Jumat. Ya, praktekin. Nih minggu sekarang aneh mau gunting kuku tangan, kaifiyah cara yang dipilih oleh Imam Ghazali. Ingetin tuh. Bagaimana? Kanan dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Terus pindah ke kelingking yang sebelah kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, diakhirkan di jempol yang sebelah kanan. Jadi muter, mulai dari telunjuk terus muter begitu. Itu riwayat yang dipilih Imam Al-Ghazali. Pilih tuh minggu ini begitu, biar nggak lupa. Semuanya ada riwayatnya. Yang kedua, riwayat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama mulainya, dimulai dari tangan sebelah kanan, dari apa? Telunjuk. Habis telunjuk apa? Jari tengah, jari manis, kelingking, jempol sebelah kanan. Jempol sebelah kanan. Baru tangan kiri dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, diakhirkan di jempol sebelah kiri. Itu riwayat dipilih Imam An-Nawawi. Minggu yang keduanya. Minggu yang ketiga, dengan cara menyilang. Tangan yang sebelah kanan tartib kalimat khawabis, tangan yang sebelah kiri tartib kalimat au khasab. Khawabis yang pertama dari kelingking, tangan kanan kelingking, jari tengah, jempol, kemudian jari manis, diakhirkan di telunjuk, menyilang. Yang kiri au khasab, dari jempol, jari tengah, jari kelingking, telunjuk, diakhirkan di jari manis. Ini praktekin nih biar nggak lupa begitu. Minggu ini, minggu ini. Itu jadi semua riwayat kita ngamalin tuh dengan cara menyilang. Imam Ahmad milih riwayat bilang apa? Siapa yang menggunting kukunya, kata Nabi, dengan cara menyilang nggak akan tertimpa penyakit mata. Hadza kulluhu fi asabil yadain. Ini semuanya di jari-jari kedua tangan. Kaki belum nih, semuanya itu di jari-jari kedua tangan. Wa amma asabiur rijlain, adapun jari-jari kedua kaki, fayubda, maka dimulai min khinsiril yumna, dari kelingking kaki kanan, ila khinsiril yusra, sampai kelingking kaki kiri. Kalau kaki gampang urutan dah, dari kelingking kanan merembet aja tuh, terus sampai kelingking kiri. Udah nggak ada tertib kayak tadi udah. Itu kalau kaki dimulai dari kanan terus merembet sampai kelingking yang kiri. Kapan disunahkannya? Wa yusannu taglimu yaumal isnaini, dan disunahkan menggunting kuku pada hari Senin. Wal khamis, pada hari Kamis. Wa bukratal jumu'ati, dan pagi hari Jumat. Ya bukan seminggu 3 kali, bukan ya. Seminggu sekali misalnya. Pilih dah tuh, entah hari Senin atau hari Kamis
atau pagi hari Jumat. Ya. Wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan habis digunting menyuci jari-jarinya ba'dahu, setelahnya. Itu sunnah tuh. Karena ada riwayat orang yang habis gunting kuku jari-jarinya kagak dicuci, dikatakan yurisul faqra, bisa mewariskan kefakiran katanya. Sunnah apa di apa? Ada riwayat bahkan yurisul baras, bisa menyebabkan terkena penyakit belang. Makanya sunnah tuh, habis gunting kuku dicuci tangannya, kakinya dicuci. Wallahu a'lam bissawab. Sebelumnya ada pertanyaan, fadhal. Jadi praktekin tuh biar nggak lupa tuh gunting-gunting kuku begitu, ya. Ada pertanyaan sebelumnya, fadhal. Ada ibu-ibu pertanyaan? Itu pakai sifat mata disikan inda iradatin naum. Iya. Kalau siang itu masih disunahkan begitu. Ayah, ketika malam aja. Malam aja. Ketika akan tidur sunahnya. Iya. Inda iradatin naum, ketika ingin tidur. Ya, kalau siang pakai labas nggak jadi masalah. Cuma bahasa sunnahnya ketika akan tidur. Biasa masih membekas tuh. Ya, pagi masih membekas. Nggak usah ditambahin lagi kalau nggak usah. Biasanya masih membekas. Kadang-kadang ya bisa beberapa hari ya, bisa yang hitam tuh agak tajam, kalau yang merah agak kurang. Ada lagi? Kalau dikerik itu termasuk sunnah nggak? Kerik apa tuh? Maksudnya ini kan punya nih, dibersihin. Iya, dibersihkan nggak apa-apa. Nah, dibersihkan nggak apa-apa. Iya, kalau dibersihkan, hah? Kira ada urutannya nggak? Sama Nggak. ada tetap tertibnya. Tartibnya Allahu alam. Ya pas gunting aja itu tartibnya. Pas gunting. Kalau membaguskan dalam artian merapikan nggak apa-apa. Iya. Nah, itu nggak jadi masalah. Gunting sekalian bersihin kali. Nah, gunting sekalian karena kenapa? Karena nanti kita baca di bab wudu ya. Nah, termasuk daripada kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Nah, ini bisa menghalangi sampainya air kepada bagian yang wajib untuk kita basuh. Al-awsakh allati tahtal adfar, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Itu di antara syarat sahnya wudu, di antara itu enggak ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Nah, dicontohkan dalam kitab ini juga al-awsakh allati tahtal adfar, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Ini berarti nih hitam sini nih. Ini otomatis nih. Yang di bawah kuku yang nampak yang merah dikit ini hukum zahir. Arti hukum zahir, ketika wudu wajib dibasuh, ketika mandi hadas besar wajib dibasuh. Kalau misalnya ada apa? Ada hitam tanah misalnya atau sesuatu apapun, nah ini mencegah sampainya, nah, sehingga wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah, maka menjadi apa? Sholatnya tidak sah. Mandi junubnya nggak sah, masih junub. Kelilingan masih junub berarti ntar. Ada lagi, fadhal. Beb mau tanya di luar materi. Nah, fadhal. Kita kalau sholat, kalau kita berjamaah, kalau kita merem, hukumnya apa tuh? Ya. Biar lebih khusyuk maksudnya. Iya, bagus ya. Nanti kita akan berbicara, dalam kitab ini disebutkan sunnah-sunnah dalam sholat, di antara fathu basarihi, membuka daripada matanya. Min awwali sholatihi, dari permulaan sholatnya, ila akhirihi, sampai akhir sholat. Apa yang dipandang? Maudhi'u sujudi, tempat daripada sujudnya. Dilihat. Illa indal muhallila, kecuali ketika kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah, pada tasyahud, fayanzur ilal musabbiha, maka sunnah melihat kepada telunjuknya, ila ayyusallim, sampai dia salam. Jadi asal hukumnya membuka mata ketika sholat itu hukumnya adalah sunnah. Di sini ditafsil, diperinci oleh para ulama. Memang ada kalanya membuka mata hukumnya sunnah, tapi bisa ada kalanya menutup mata bisa menjadi wajib. Bisa menjadi kapan? Apabila ada di hadapannya dia perempuan-perempuan yang bukan mahram. Perempuan banyak depan lagi sholat itu ya. Nah, menutup mata bisa menjadi wajib. Ada kalanya bisa menjadi makruh menutup mata.
Kalau tidak ada sesuatu, asal hukumnya adalah sunnah. Karena asal hukumnya adalah sunnah. Cuma di sini ulama bilang begini, orang kalau sholatnya nutup mata, dia lebih khusyuk dibanding dengan membuka mata. Dalam hal ini ulama mengatakan yang mendekatkan kepada khusyuk yang dipilih sama dia. Nah, kalau misalnya melek melihat orang ya, lagi orang depan bajunya gambar-gambar misalnya, gambar tengkorak ya, segala macam. Kadang-kadang dibaca begitu, bener ya? Dibaca panjang, dibaca juga. Enggak, Ini. kalau mereka urusan dunia ada aja masuk gitu. Nah, ya. Nggak apa-apa kalau khusyuk lebih, kalau merem lebih khusyuk bagi ente, ulama mengatakan ya yang terbaik di situ, ya dicari. Karena Rasulullah pernah ya sholat di hadapannya suatu ketika Sina Aisyah dulu sebelumnya ngasih kayak ada sesuatu yang berwarna-warna gitu ya, kayak namanya perempuan demen apa namanya, ngasih kayak